Perburuan terhadap Peggy Setiawan alias Peggy, DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon berakhir di Bandung, Jawa Barat. Pasca polisi menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka, polisi mengatakan bahwa dua DPO lainnya yang identitasnya sudah tersebar luas ke publik dinyatakan tidak terbukti. Oleh karena itu, polisi menegaskan bahwa pelaku dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki berjumlah 9 orang, bukan 11 orang. Lalu bagaimana perjalanan kasus dari pembunuhan Vina dan Eki? Berikut liputannya untuk Anda. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Undang-undang dan pasal yang dilanggar, pasal 340 KUH Pidana dan pasal 81 ayat 1 dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun. Setelah lama dinanti, akhir pekan kemarin polisi menghadirkan sosok Peggy Setiawan alias Perong. Orang yang selama ini diburu atas kasus tewasnya pasangan kekasih Vina Dewi Arista dan Muhammad Rizky Rudiah alias Eki. Peggy alias Perong dituding sebagai otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada Agustus 2016 silam. Polisi pun membeberkan keterlibatan Peggy dalam kasus ini. Peran PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan keterangan dari saksi pada tanggal 20 Mei 2024, kemudian 22 Mei 2024 dan 25 Mei 2024, yaitu menyuruh dan mengejar korban Rizky dan korban Vina dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange. Selanjutnya memukul korban Rizky dan korban Vina menggunakan balok kayu. Kemudian membonceng korban Rizky dan korban Vina menuju TKP bersama dengan saksi. Memukul korban Rizky menggunakan balok kayu, lalu memperkosa korban Vina dan membunuh korban Vina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu. Tak main-main, atas tuduhan ini Peggy terancam hukuman mati. Belakangan, ada pernyataan mengejutkan yang disampaikan pihak kepolisian daerah Jawa Barat dalam kasus ini. Polisi menegaskan, dengan tertangkapnya Peggy alias Perong, berarti sudah tidak ada lagi DPO yang diburu. Artinya, nama Andi yang tercatat sebagai warga desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dan Dani yang juga merupakan warga desa Banjarwangun telah dihapus dari daftar pencarian orang. Jadi perlu saya tekankan di sini bahwa tidak ada nama pejabat terlibat di sini. Kami sangat kooperatif dan transparan terkait penyidikan ini. DPO ya hanya satu, PS. Terkait dengan apapun yang disampaikan itu terserah silakan, tetapi kami tetap berpegangan atau berpatokan kepada fakta penyidikan. Jadi tidak kita berasumsi maupun di media sosial dan sebagainya. Terhadap penyidikan yang kita lakukan, kita berpedoman kepada fakta, bukan asumsi. Tentu pernyataan ini menjadi sorotan publik, terutama keluarga korban Vina. Senang ya, karena selama 8 tahun kan ini yang keluarga tunggu-tunggu gitu kan. Tertangkapnya DPO yang sudah kabur itu kan. Cuman dengan Polda mengatakan bahwa DPO ini bukan 3, hanya 1. Mungkin saya dan lawyer nanti akan mempertanyakan itu ke pihak Polda Jabar gitu kan. Kalau dari pihak keluarga sendiri tahu yang dari BAP ya Mas ya, yang di BAP itu kan ada nama-nama selain Egi itu kan ada nama-nama lain Mas. Makanya waktu itu kan ditetapkan 3 DPO kan. Gitu.
Jadi ya keluarga hanya tahunya 3 DPO, tapi sekarang Polda bilang hanya 1 DPO. Mungkin nanti saya akan mempertanyakan. Lalu apa alasan hilangnya nama 2 orang yang masuk dalam DPO? Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. 8 melakukan persetubuhan, yang 1 tidak. Bukan hanya itu, polisi juga menyebut pelaku pembunuh Vina dan Eki berjumlah 9 orang, bukan 11 orang seperti yang selama ini diberitakan. Peggy Setiawan alias Perong, pria ini sempat menggelengkan kepala saat polisi membacakan tuduhan yang diarahkan kepadanya. Sepertinya Peggy membantah semua tuduhan itu. Benar saja, selepas konferensi pers, Peggy langsung mengungkapkan isi hatinya di depan awak media. Sidang pengadilan ya, itu harus didampingi oleh Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya bukan otak. Saya bukan pembunuhan. agar tertib rekan-rekan. Ya, tunggu. Saya rela mati. Tunggu, sabar ya. Sabar. Ya, kami persilahkan. Jadi nanti kita akan mendengarkan. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Sudah. Ya, rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Tidak kenal. Mereka hanya kenal teman, Pak. Tidak, sama sekali, Pak. Tidak, saya tidak diutus gennya apa-apa. Cukup. Saya ada apa-apa. Saya belum mati, Pak. Kalau orang tua Anda sempat menyembunyikan identitas Peggy. Tidak. Anda betul Peggy Setiawan ya? Betul Peggy Setiawan. Usia Anda berapa? 28 sekarang. Peggy alias Perong, ia ditangkap di Jalan Kopo, Bandung, Jawa Barat pada 21 Mei 2024 petang, sekitar pukul 18.28. Selama pelariannya, Peggy terus berpindah tempat dan mengganti namanya menjadi Robi. Di Bandung, Peggy ikut ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan. Kini Peggy telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Vina dan Eki. Setelah diringkus, tempat tinggal Peggy di Desa Simaja, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, sempat digeledah polisi. Dari dalam rumah ini, polisi menyita sejumlah alat bukti, di antaranya ijazah milik Peggy. Sebenarnya pada 2016 silam, beberapa hari setelah peristiwa tewasnya Vina dan Eki, rumah ini juga sudah pernah digeledah. Namun kala itu, Peggy tidak ada di tempat. Ia sedang berada di Bandung. Anehnya, kalau memang Peggy pelakunya, kenapa saat itu ia tidak diburu? Baru setelah kasus ini kembali mencuat, Peggy diringkus dan dijadikan sebagai tersangka. Ibu kuat melawan kan semua ini kan demi anak ibu berani kan? Saya berani. Apapun yang terjadi ibu berani. Apapun yang terjadi, saya berani. Anak saya tidak melakukan kesalahan itu. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah. Saya rela mati. Undang-undang dan pasal yang dilanggar, pasal 340 KUH Pidana dan pasal 81 ayat 1 dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama
20 tahun. Dalam kasus terbunuhnya Vina dan Eki, banyak pihak yang merasa tidak mendapat keadilan, baik dari keluarga korban maupun para pelaku. Dalam perbincangannya dengan kami beberapa waktu lalu, Putri Maya Rumanti, kuasa hukum keluarga Vina, menyinggung soal penetapan 3 orang pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang. Kalau dari kepolisian sudah berani mengeluarkan DPO tersebut atas nama 3 orang, berarti ini benar adanya. Kan harusnya seperti itu. Kan nggak mungkin polisi mengeluarkan statement atau berita diungkapkan di media, itu masih abu-abu, Mbak. Nyatanya, kini hanya Peggy Setiawan alias Peron yang jadi target polisi. Sedangkan 2 lainnya atas nama Andi dan Dani dihapus dari daftar pencarian orang. Kami tetap berkeyakinan bahwa sesuai dengan alur cerita dari 8 terpidana itu menyebutkan semua nama itu, 3 nama itu sampai dengan amar putusan. Nah, itu yang perlu sekarang menjadi PR kita. Lalu bagaimana kalau tiba-tiba sekarang menyatakan 2 DPO tidak ada, hilang? Siapa yang bertanggung jawab atas amar putusan tersebut? Gitu loh. Oke. Berarti harus dikaji ulang, berarti harus ada persidangan ulang, harus ada pernyataan ulang, BAP ulang. Apakah harus seperti itu? Itu menjadi pertanyaan besar lagi bagi kami gitu loh. Kartini, ibu dari tersangka Peggy Setiawan alias Peron, juga merasa penangkapan terhadap anaknya dirasa tidak adil. Kartini meyakini kalau saat peristiwa pembunuhan terjadi, Peggy sedang berada di Bandung bersama ayahnya. Terjadi, saya berani, anak saya tidak melakukan kesalahan itu. Ibu akan terus berjuang ya, Bu? Ya, saya akan terus berjuang demi anak saya yang tidak bersalah apa-apa. Ayah, kamu tega dengan kesaksian palsu itu. Ada yang ingin disampaikan untuk pihak polisian, Bu? Tolong, Pak. Anak saya tidak salah apa-apa dalam kasus ini. Kenapa anak saya jadi tersangka? Hati Kartini seperti teriris saat mendengar anaknya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang cukup berat. Ia bertekad akan terus berjuang untuk membuktikan kalau anaknya tak terlibat dalam kasus ini. Mama akan berjuang sekuat tenaga untuk membebaskan kamu dari kantor polisi dan dari tahanan itu, Nak. Mama bersumpah demi nama Allah, Nak. Mama akan berusaha untuk membela dan membenarkan kasus ini karena kamu tidak bersalah. Sebenarnya sejak awal bergulirnya kasus ini, sudah banyak intimidasi yang dirasakan. Terakhir, ketika kasus terbunuhnya Vina hendak diangkat ke layar lebar. Pada saat mereka syuting di flyover, itu saya didatangin sama 2 orang. Awalnya 1 orang ya, Ma. Awalnya 1 orang datang, dia mengaku sebagai intel. Kata saya, ada apa? Nanti ada atasan saya mau bicara. Terus nyusul tuh 1 yang lagi datang, terus bilang, Mbak, ini kan kasus sudah lama ya, kok kenapa diangkat film gitu? Loh, memangnya kenapa, Pak? Ini kan haknya kami ya sebagai keluarga. Ini hak kami, keputusan ada di kami sebagai keluarga. Kenapa Bapak melarang? Saya bilang. Kan kalau dibikin film nanti bikin nama Cirebon jelek, bikin citra polisi juga jelek gitu.
bikin citra polisi yang jelek. Yang mananya? Saya bilang, saya nggak merasa menjelekkan. Di sini saya hanya menuntut keadilan. Kemana gitu? Sudah 8 tahun, tidak ada perkembangan sama sekali. Saya hanya menuntut keadilan itu, Pak. Iya, Marliana berharap dengan diangkatnya kisah sang adik ke layar lebar, keluarga bisa mendapatkan keadilan yang selama 8 tahun ini tak pernah didapat. Saya berusaha apa dengan film, siapa tahu dengan film nih bisa diungkap lagi gitu. Dan terbukti dengan adanya film semua merespon. Usaha Marliana akhirnya membuahkan hasil. Pembunuh sang adik kini sudah tertangkap semua. Meski di dalam hatinya masih ada rasa tidak puas karena secara tiba-tiba nama Andi dan Dani dihapus dari daftar pencarian orang. Saya sudah melakukan berbagai upaya itu sejak tahun 2017. Kita pernah ke Propampolda Jabar, saya juga pernah ke Komnas HAM, pernah ke Komisi Yudisial, tetapi semua laporan yang saya buat berserta saya bisa membuktikan tercatat itu tidak ada hasilnya. Desakan agar polisi bisa mengungkap kasus tewasnya Vina dan Eki secara terang benderang sebenarnya sudah sejak 2016 dilakukan. Sejumlah masyarakat saat itu turun ke jalan untuk meminta agar seluruh pelaku pembunuh Vina dan Eki ditangkap. Di lain pihak, para pelaku yang saat itu berjumlah 8 orang pun melakukan perlawanan. Mereka tidak bersedia melakukan rekonstruksi pembunuhan karena memang mereka merasa tidak pernah melakukannya. Intimidasi pun mulai dirasakan, baik kepada keluarga pelaku maupun kuasa hukum. Sejak dari awal proses ini ditangani oleh Polres Cirebon Kota, keluarga daripada klien kami sudah ditangani banyak oknum saya katakan ya, untuk mereka jangan macam-macam ya, untuk mereka jangan macam-macam bahwa tuduhan-tuduhan yang keji itu melakukan pembunuhan terhadap ini ya harus diterima apa adanya. Namun setelah kami ditunjuk sebagai kuasa hukum ya sebulan bulan, kami yakinkan dan kami datang ke tempat-tempat yang kira-kira ditakuti oleh mereka sehingga ancaman itu mulai berkurang. Namun dalam setiap proses persidangan kami selalu diintimidasi banyak orang dengan harapan kami agar mundur dari hak kami sebagai pengacara untuk membela mereka. Hal serupa juga dialami Titin Prialianti, kuasa hukum mantan terpidana Saka Tatal dan terpidana Sudirman. Bahkan, intimidasi yang dialami Titin terjadi di dalam ruang sidang. Saya bicara intimidasi di ruang sidang. Waktu itu ada saksi. Pada saat dia memasuki ruang sidang saja, emosinya sudah tidak terkontrol. Setelah sidang selesai, ketika keluar, membanting pintu di ruang sidang, yang di dalam ruang sidang itu ada hakim, ada jaksa, ada semua pengacara. Dia mengeluarkan ancaman walaupun enggak jelas sambil nunjuk pelakunya, Pak. Gitu. Titin juga mengaku, sejak pertama memegang kasus ini, ia terus berusaha mencari keadilan untuk kliennya. Saya sudah melakukan berbagai upaya itu sejak tahun 2017. Kita pernah ke Propampolda Jabar karena anak yang di situ babak belur. Saya juga pernah ke Komnas HAM, pernah ke Komisi Yudisial karena dalam persidangan itu walaupun Saka Tatal itu anak, komunikasinya terlalu keras untuk anak. Tetapi semua laporan yang saya buat berserta saya bisa membuktikan tercatat itu tidak ada hasilnya. Vina dan Eki dianiaya di kebun ini oleh kelompok geng motor yang belakangan disebut berjumlah 9 orang. Setelah dieksekusi, tubuh pasangan sejoli itu kemudian digeletakkan di tepi jembatan Talun. Vina tewas di rumah sakit, sedangkan Eki tewas di tempat. Polisi terus mendapatkan tekanan dari berbagai pihak dalam penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Atas nama keadilan,
Pihak keluarga korban dan keluarga pelaku meminta agar polisi bisa transparan. Kenapa Mas? Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya dipaksa, Pak. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya bukan otak. Saya bukan otak pembunuhan. Agar terpilih Ini adalah fitnah. Saya rela mati. Tunggu, sabar. Tidak. Kalau keadaan saya itu. Apa keadaan nama gaul saya? Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Tidak kenal. Mereka hanya kenal teman, Pak. Tidak, sama sekali, Pak. Tidak, saya